Bangun dulu, aku janji menyelamatkan kakakmu. Aku tidak akan ingkar janji. Sambil bicara Sentang langsung menyerahkan satu tabung ramuan kepada remaja itu. Kakakmu adalah prajurit yang mempertaruhkan nyawa demi kekaisaran. Ini adalah hadiah dariku, kuberikan gratis untukmu. Setelah berkata begitu, Sentang menoleh, tatapannya menyapu seluruh ruangan yang hening. Dengan suara tegas dia berkata, aku bersumpah di sini. Setelah ramuan penekan ini dipasarkan, setiap manusia hewan di kekaisaran akan mampu membelinya. Bagi manusia hewan yang berjasa besar untuk kekaisaran dan memiliki tingkat kegilaan di atas 60, mereka akan mendapatkan satu kesempatan pengobatan gratis. Karena konferensi pers ini disiarkan langsung ke seluruh negeri, diputar di media utama kekaisaran dan layar raksasa di berbagai pusat perbelanjaan, ucapan Sentang seketika mengguncang seluruh kekaisaran seperti gempa bumi. Rakyat ramai membicarakannya. Ada yang mendukung Sentang, ada juga yang bilang Sentang munafik dan cari sensasi. Warga Kota Hijau melihat Sentang muncul di konferensi pers juga sangat gembira. Mereka beramai-ramai mendukung Sentang di media sosial. Semakin banyak suara yang mulai mendukung Sentang di internet, bahkan menuntut kekaisaran mengembalikan gelarnya. Kali ini bahkan kaisar dan permaisuri tidak bisa tinggal diam. Demi menenangkan opini publik, kaisar terpaksa mengeluarkan dekret. Mulai hari ini, gelar Putri Sentang dipulihkan. Bersamaan dengan itu, suara sistem terdengar di benak Sentang. Ding, selamat tuan rumah menyelesaikan misi utama 1, kembali ke kota kerajaan. Membuka misi utama 2, merebut kekuasaan tahta. Sudut mulut Sentang berkedut. Tunggu, kalau tidak salah ingat, nama lengkapmu itu sistem penakluk pria tampankan. Sistem tertawa licik. Benar, tuan rumah. Tapi semakin besar kekuasaan tuan rumah, semakin mudah menaklukkan hati para pejantan kan. Saat itu Sentang teringat di tas sistem masih ada satu paket hadiah misterius. Syarat bukanya adalah menyelesaikan misi utama 1. Setelah diingatkan sistem, dia baru tahu hadiah paket itu adalah sistem tuan tanah. Lewat sistem ini, Sentang bisa melihat berbagai data di wilayah kekuasaannya, melakukan pengembangan yang wajar, dan juga bisa mengambil misi untuk mendapatkan hadiah lebih besar. Hanya saja karena sekarang Sentang belum punya wilayah kekuasaan resmi, semua datanya masih kosong. Saat ini Xiao Jing melompat turun dari panggung sambil memegangi perutnya. Wajahnya agak pucat, langkahnya juga sempoyongan. Sentang buru-buru maju memapahnya, bertanya cemas, tidak apa-apa kan? Xiao Jing menunduk menatapnya, bibirnya tersenyum tipis. Jangan khawatir, cuma luka kecil. Ayahmu ini tidak apa-apa, pulang tidur sebentar juga sembuh. Sentang menunduk melihat bagian perut Xiao Jing. Kulit dan dagingnya robek parah. Dasar macan tutul mulut keras. Sentang mengulurkan tangan menekan pelan di samping pinggangnya. Xiao Jing langsung meringis kesakitan dan minta ampun. Hati Sentang terasa perih. Aku obati lukamu dulu. Tapi detik berikutnya Xiao Jing tiba-tiba menggendongnya, tersenyum nakal memamerkan gigi taringnya. Ini kau sendiri yang bilang ya, nanti setelah pulang harus mengobati lukaku dengan baik. Wajah Sentang langsung memerah sampai ke telinga. Tapi mengingat jasanya kali ini, malam ini bolehlah memberinya hadiah. Senli melirik datar ke arah macan tutul yang sedang genit itu. Melihat performanya hari ini lumayan, dia malas berdebat dengannya. Hati Laide dipenuhi rasa asam. Macan tutul sialan ini hari ini pamer habis-habisan. Sentang pasti kasihan sekali padanya. Dia minta apa pasti dikasih. Malam ini pasti jadi malam tanpa tidur lagi. Lu Xiao tidak banyak bicara, hanya menatap Xiao Jing dengan tatapan memuji. Senli Putri melihat Xiao Jing menggendong Sentang di depan umum, paru-parunya rasanya mau meledak. Sentang saat ini juga menoleh menatap Senli Putri, yang berwajah suram dan terdistorsi.
Di masa depan kekaisaran hanya akan ada satu pewaris. Kedua orang itu saat ini resmi menyatakan perang. Sementara itu, Sue Yingzu sedang berada di sebuah ruang rahasia di kediaman putri. Dia sangat familiar dengan tempat ini. Betina itu, pemilik tubuh asli, mengurung dan menyiksanya di sini selama bertahun-tahun. Setiap celah dinding pernah dialiri darahnya. Sue Yingzu membatin, andai saja yang dia temui saat muda adalah Shen Tang yang sekarang, mungkin dia tidak akan mengalami mimpi buruk yang menghantuinya setiap malam. Awalnya dia juga mengira perubahan sikap Shen Tang hanyalah pura-pura. Tapi serangkaian tindakan Shen Tang belakangan ini membuat keraguannya goyah. Sampai saat Shen Tang menceraikannya dan membebaskannya, keraguannya runtuh total. Jantungnya terasa sakit yang tak terkatakan. Dia benar-benar berubah, sama sekali berbeda dari dulu. Tapi luka yang dia torehkan pada Shen Tang tidak bisa diperbaiki. Dia mencoba mendekat, tapi Shen Tang malah mendorongnya menjauh. Hari-hari ini Sue Yingzu terus tinggal di kediaman putri hanya untuk mencari tahu apakah dia bisa menemukan kode rahasia chip di jantungnya. Namun hasilnya nihil. Tiba-tiba dia mendengar pintu ruang rahasia bawah tanah dibuka. Mata Sue Yingzu menggelap, seketika menyembunyikan auranya. Tak lama kemudian Sue Yingzu melihat Shen Li putri, yang memakai masker dan topi masuk ke ruang rahasia dengan terburu-buru. Sepertinya sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian pintu ruang rahasia terbuka lagi. Sosok bayangan hitam tinggi besar muncul tanpa suara di ruang gelap itu. Bahkan Sue Yingzu pun tidak menyadari kapan dia muncul. Dia menyipitkan mata perak ungunya. Di kekaisaran, manusia hewan dengan kekuatan seperti ini jarang ditemui. Sayangnya orang itu tertutup rapat seluruh tubuhnya. Sulit mendeteksi auranya. Shen Li putri melihat pria berbaju hitam itu datang, wajahnya gembira. Kau akhirnya datang. Aku ada hal sangat penting minta bantuanmu. Tuan putri kali ini mau minta bantuan apa lagi? Suara serak dan mengejek terdengar dari balik jubah hitam. Entah itu suara aslinya atau sengaja disamarkan. Besok adalah upacara pelantikan pemulihan gelar Putri Shen Tang. Aku mau kau membunuhnya di tempat. Mendengar itu, pria berbaju hitam hanya mencengkeram dagu cantik Shen Li, suaranya mengandung hasrat ambigu. Tidak masalah, tapi minta tolong butuh bayaran. Shen Li tertawa genit, melepas maskernya dan mengalungkan lengan ke leher pria itu. Selanjutnya mereka berguling di lantai melakukan hal tak senonoh. Sue Yingzu menarik pandangannya, sosoknya menghilang tanpa suara. Lebih dari setengah jam kemudian, Shen Li keluar dari ruang rahasia dengan wajah puas. Kembali ke istana, tiba-tiba sosok putih tinggi tegap muncul di hadapannya. Shen Li terkejut senang. Yingzu, kau kenapa datang hari ini? Tatapan dingin Sue Yingzu jatuh padanya, tidak terbaca emosinya. Besok aku ingin ikut kau keluar. Hati Shen Li berbunga-bunga. Ular ini ternyata berinisiatif ingin ikut dengannya. Apalagi besok adalah upacara pelantikan Shen Tang. Jika pelacur itu melihat suami yang dulu sangat dia cintai kini melayani betina lain di upacara pelantikannya, pasti dia akan mati karena marah. Shen Li membayangkan itu dan tersenyum licik. Boleh, besok kau ikut aku ke istana. Kebetulan aku ajak kau nonton pertunjukan bagus. Hari upacara pelantikan tiba. Shen Li membawa Sue Yingzu dengan heboh datang ke lokasi upacara, menarik perhatian banyak orang. Di kerumunan tiba-tiba ada yang mengenali identitas Sue Yingzu. Aku ingat dia bukannya suami Putri Shen Tang yang akan dilantik hari ini. Kenapa bisa bersama Putri Shen Li? Benar juga, kudengar Shen Tang sangat mencintainya sampai mati. Tidak disangka dia bakal berkhianat di tengah jalan. Cih, Shen Li benar-benar. Ini bakal jadi tontonan seru. Dua betina memperebutkan satu jantan. Putri Shen Tang pasti bakal mati marah. Saat Shen Tang datang ke lokasi upacara dan melihat Sue Yingzu mengikuti di belakang Shen Li, wajahnya juga berubah, perasaannya rumit. Sistem tidak salah, Sue Yingzu benar-benar ada di kota kerajaan,
dan malah bersama Senli. Sentang tiba-tiba merasa dirinya agak konyol. Dia awalnya masih berpikir apakah Sue Yingzu akan datang mencarinya. Sekarang tampaknya itu hanya angan-angannya saja. Sue Yingzu kini sudah pindah ke kubu Senli, menjadi musuhnya. Memikirkan itu hati Sentang entah kenapa terasa sesak. Xiao Jing, Senli, suami, Laide, dan Lu Xiao melihat Sue Yingzu bersama Senli juga kaget, sekaligus waspada. Musuh dengan kekuatan tingkat 8 puncak akan menjadi masalah besar. Di hari bahagia ini Sentang tiba-tiba kehilangan semangat, hatinya berat memikirkan cara menghadapinya. Dia tidak memperhatikan tatapan dingin yang sesekali jatuh padanya dari kejauhan, tatapan yang rumit dan membingungkan. Saat Sentang naik ke panggung untuk pidato, dia menahan emosinya, berjalan dengan wajah biasa dan menyampaikan pidato yang sudah disiapkan. Meskipun klise, tapi setiap kata berasal dari lubuk hatinya. Banyak manusia hewan yang bisa merasakan ketulusan Sentang. Namun saat Sentang selesai pidato dan turun panggung, kakinya tiba-tiba lemas dan dia jatuh ke depan. Bersamaan dengan itu dia melihat Xiao Jing dan yang lain dengan cemas menerjang ke arahnya. Tapi detik berikutnya ruang di sekitarnya terkunci, semua orang menghilang. Sentang ditarik masuk ke dimensi lain yang paralel. Sebuah anak panah energi hitam tiba-tiba melesat ke arah jantungnya. Wajah Sentang pucat, dengan cepat dia menaikkan dinding tanah untuk bertahan. Tapi dinding kokoh itu hancur berkeping-keping seperti kertas. Dia lari panik, tapi anak panah itu seolah punya mata mengejarnya terus. Tiba-tiba Sentang tersandung batu. Saat anak panah hampir mengenainya, tiba-tiba sesosok tubuh yang familiar mendekapnya ke dalam pelukan, sekaligus mengangkat tangan menangkis dan menghancurkan anak panah itu. Kekuatan yang familiar dan pelukan dingin pria itu membuat tubuh Sentang secara refleks menegang, napasnya tertahan. Sue Yingzu merasakan penolakan dan ketakutan betina itu. Matanya sedikit meredup, tapi dia mempererat lilitan di pinggang Sentang. Dia berbisik di telinganya, sudah selama ini masih takut padaku. Hati Sentang tidak tenang. Kenapa Sue Yingzu bisa muncul di sini? Bukannya dia sudah jadi jantan milik Senli? Jangan-jangan ruang aneh ini dia yang buat. Tapi kalau Sue Yingzu benar-benar mau membunuhnya, tidak perlu repot-repot begini, langsung bunuh saja seperti dulu. Meskipun situasinya tidak seperti yang dibayangkan, tapi fakta bahwa Sue Yingzu sangat berbahaya tidak berubah. Wajah cantik Sentang hitam, dia menggertakkan gigi, kenapa kau ada di sini? Kau mau apa lagi? Mata Sue Yingzu menatap wajahnya, menelitinya inci demi inci dengan serius, seolah sudah lama ingin melihatnya sedekat ini. Keinginannya terpenuhi, dia tidak rela menyia-nyiakan sedetik pun. Ditelanjangi tatapan pria itu perlahan-lahan membuat ketidaknyamanan Sentang makin kuat. Kau, lepaskan aku dulu. Jakunnya bergerak, dia berkata datar, ada orang mau membunuhmu. Tubuh Sentang kembali kaku. Sue Yingzu tertawa dingin pelan. Tanpa aku, mereka berempat tidak bisa melindungimu, bukan begitu? Sentang mendengar nada mengejek yang meremehkan itu. Tubuhnya yang tadi kaku dan dingin mendadak tersulut amarah tak bernama. Dia mendorong Sue Yingzu menjauh. Tanpa kau nona ini juga hidup sangat baik. Dia bisa merasakan tubuh pria itu mendadak kaku. Ekor ular yang melilit pinggangnya mengencang sesaat. Sentang mengertakkan gigi, tidak mau kalah. Aku tidak pernah menyesal menceraikanmu. Aku cuma menyesal tidak menceraikanmu lebih awal, memberimu kesempatan berkali-kali untuk menyakitiku. Mata Sue Yingzu menggelap, ujung matanya memerah menahan emosi. Sentang, aku hari ini tidak seharusnya ikut campur urusan orang lain. Tiba-tiba terdengar tawa keras dan tepuk tangan memecah suasana tegang mereka. Benar-benar pertunjukan bagus. Coba kulihat makhluk tak punya mata mana yang berani menerobos masuk ruanganku. Sentang kaget, menoleh ke arah suara. Bulu kuduknya berdiri semua. Itu adalah sosok tinggi kekar, jubah hitam menutupi seluruh tubuh, wajahnya tak terlihat.
Tapi aura dingin dan kuat yang menguar darinya membuat Sentang secara naluriah ketakutan. Mata Sentang membelalak. Siapa orang ini? Pembunuh lagi. Pria berbaju hitam itu menatap Sue Yingzu dengan tertarik. Tidak kusangka benar-benar ada yang bisa menerobos masuk ruanganku. Mata Sue Yingzu menggelap. Dengan ekor ularnya dia meletakkan Sentang di posisi aman jauh dari medan tempur, lalu seketika menerjang maju bertarung dengan pria berbaju hitam. Mata Sentang penuh keheranan. Kenapa dua orang ini malah berantem? Pria berbaju hitam jelas datang membunuhnya. Tapi Sue Yingzu kan sangat membencinya, bukannya harusnya satu komplotan. Situasinya kok beda sama sekali dari bayangannya. Tapi saat ini kelihatannya Sue Yingzu sedang mencegah pria berbaju hitam membunuhnya. Dia hanya bisa berharap Sue Yingzu bisa mengalahkan lawannya. Kekuatan tingkat 8 puncak Sue Yingzu sulit cari tandingan di Kekaisaran. Tapi kekuatan lawannya jauh lebih dalam tak terukur, ternyata bisa bertarung imbang dengan Sue Yingzu tanpa kalah. Tak lama kemudian kedua belah pihak sudah terluka. Pria berbaju hitam mengumpat, langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya. Aura di sekelilingnya meledak beberapa kali lipat. Ternyata dia manusia hewan tingkat 9 yang legendaris. Salah satu tangan besarnya berubah menjadi cakar hitam tajam, merobek udara dan menghantam keras ke bawah. Di tubuh Sue Yingzu seketika muncul 5 luka dalam. Sue Yingzu, teriak Sentang cemas. Saat ini Sentang melupakan dendam masa lalu, hanya berharap dia jangan sampai kenapa-napa. Kalau tidak, yang berikutnya celaka adalah dia. Pria berbaju hitam menatap pasangan malang itu. Si cantik jangan takut, setelah aku bereskan pengganggu ini, giliranmu segera tiba. Sue Yingzu tidak menoleh, hanya berkata pelan, jangan takut. Ada aku, kau tidak akan kenapa-napa. Lalu dia kembali menerjang maju bertarung dengan pria berbaju hitam. Sentang ingin membantu Sue Yingzu, tapi duri tanah yang dia kumpulkan seketika hancur oleh gelombang bentrokan kekuatan dua orang itu. Kekuatan tingkat 8 puncak Sue Yingzu akhirnya masih kalah dibanding tingkat 9. Saat ini tubuhnya sudah penuh luka. Sentang melihat Sue Yingzu sudah di ujung tanduk, sama sekali bukan lawan pria berbaju hitam. Tenggorokannya tercekat, dia berkata serak, kau tidak perlu begini. Yang mau dia bunuh itu aku, tidak ada hubungannya denganmu. Aku sudah menceraikanmu, kau tidak perlu melindungiku lagi. Tubuh Sue Yingzu tampak goyah, suaranya yang dingin terdengar serak dan lemah. Kalau begitu, apa yang ingin kulakukan lebih tidak ada hubungannya denganmu. Selesai bicara Sue Yingzu tidak mempedulikan Sentang lagi, terus bertarung mati-matian dengan pria berbaju hitam. Sentang melihat luka Sue Yingzu makin parah, hatinya cemas bukan main. Sama sekali tidak mengerti apa yang dipikirkan ular ini sekarang. Apalagi memahami apa isi otak ular ini sehari-hari. Dulu berkali-kali mau membunuhnya, sekarang mati-matian menyelamatkannya. Dia cari apa? Bukannya kalau dia mati justru sesuai keinginannya. Sentang ingin cari kesempatan segera mengobati Sue Yingzu, tapi pertarungan keduanya membuatnya tidak bisa mendekat untuk menggunakan kekuatan penyembuhan. Pria berbaju hitam jelas sudah bosan main-main. Pukulan angin yang dibungkus kekuatan dahsyat menghantam Sue Yingzu jatuh ke tanah. Manusia hewan yang penuh luka itu terbaring di tanah tak bergerak. Sentang ketakutan sampai wajahnya pucat, napasnya berhenti. Pria berbaju hitam menoleh padanya, melangkah dengan langkah kematian mendekat. Sekarang giliranmu. Sentang ketakutan sampai jatuh terduduk di tanah. Melihat pria berbaju hitam makin dekat, tiba-tiba aura di sekitar bergejolak gila-gilaan. Perubahan mendadak ini membuat pria berbaju hitam kaget. Dia mendadak berhenti dan menoleh. Terlihat Sue Yingzu merangkak bangun lagi dari tanah. Dan di tubuhnya penuh dengan pola ungu kemasan. Pria berbaju hitam kali ini melongo. Begini saja belum mati. Manusia hewan itu penuh luka, rambut perak panjangnya berkibar tertiup angin kencang, bagaikan iblis pencabut nyawa. Yang paling mengerikan adalah auranya meledak,
menembus tingkat 8 puncak dan langsung masuk ke tingkat 9. Pria berbaju hitam matanya penuh ketakutan dan tak percaya. Dia sadar dan mengumpat, ingin segera membereskan Shen Tang lalu kabur. Tapi tak disangka detik berikutnya Sue Yingzu bagaikan hantu seketika muncul di depannya, satu tinju menghantam keras wajahnya. Pria berbaju hitam terpental jauh, menabrak batu besar hingga hancur berantakan. Saat pria berbaju hitam itu baru saja merangkak keluar dari reruntuhan dengan sempoyongan, disambut dengan hantaman ekor ular yang kasar. Pria berbaju hitam kembali terbang seperti layang-layang putus tali. Saat pria berbaju hitam menyesuaikan kondisi dan bangkit lagi, keduanya kembali bergulat. Namun kali ini pria berbaju hitam itu mulai kewalahan, bahkan di bawah kekuatan aneh Sue Yingzu dia terus mundur kalah. Sue Yingzu menemukan kesempatan menarik paksa samarannya, ingin melihat siapa sebenarnya orang itu. Pria berbaju hitam jelas panik. Duar, ledakan keras melepaskan gelombang energi dahsyat. Sue Yingzu terpukul mundur beberapa langkah. Jubah hitam di tangannya jatuh ke tanah, tapi orangnya sudah hilang. Lari begitu saja, Shen Tang juga tidak menyangka lawannya lari begitu cepat. Ini adalah ruang yang dia ciptakan, mau kabur tentu sangat mudah. Seiring perginya pria berbaju hitam, ruang itu pun runtuh seperti pecahan kaca. Wajah Shen Tang gembira, menoleh ke arah Sue Yingzu yang memunggunginya. Perasaannya agak rumit, tapi bagaimanapun kali ini dia yang menyelamatkannya. Shen Tang memberanikan diri maju ingin berterima kasih pada Sue Yingzu. Tapi detik berikutnya langkahnya terhenti, wajahnya berubah drastis. Terlihat Sue Yingzu tiba-tiba berubah ke wujud aslinya, ular piton raksasa, berguling-guling kesakitan di tanah. Ekor ular yang besar dan panjang menghantam sana-sini, mematahkan dinding dan pohon. Mengamuk menghancurkan segalanya, Shen Tang hampir saja kena serangan. Dia berteriak keras, Sue Yingzu, sadarlah. Namun kalimat ini bukannya membuat Sue Yingzu berhenti, malah membuatnya menemukan dia, ikan yang lolos dari jaring. Dengan cepat dia mengibaskan ekor melilit Shen Tang dan mengangkatnya tinggi di udara. Kekuatan lilitannya begitu besar sampai Shen Tang hampir tercekik, tulangnya sakit luar biasa seperti mau remuk. Sistem mengeluarkan peringatan bahaya. Gawat tuan rumah, saya mendeteksi tingkat kegilaan Sue Yingzu naik drastis. Sekarang sudah tembus 90 dan belum ada tanda berhenti. Diperkirakan dalam 3 menit mentalnya akan runtuh dan hilang kendali total. Kenapa bisa begini? Sistem menjelaskan, manusia hewan setelah naik tingkat, karena fluktuasi kekuatan besar dalam tubuh, sangat mudah memicu ketidakstabilan mental. Apalagi Sue Yingzu baru saja mengalami pertarungan maut. Buff ganda ini ditumpuk, tidak gila di tempat saja sudah bagus. Pemilik tubuh asli juga tidak pernah melakukan penenangan mental untuk Sue Yingzu. Dia menahan terlalu lama, sekali meledak akan sangat merepotkan. Di ruang penyimpanan otak optiku masih ada 1 tabung ramuan penekan. Aku harus cari cara menyuntikkannya padanya. Percuma tuan rumah. Sue Yingzu bertahun-tahun ini terus mengandalkan suntikan ramuan penekan untuk menekan sifat aslinya. Ditambah lagi dia adalah ular berbisa khusus, dia sudah hampir kebal terhadap kandungan ramuan penekan. Sue Yingzu yang sudah gila menekan Shen Tang ke dinding. Ekor ularnya melilit tubuh Shen Tang berlapis-lapis, sikap yang sangat posesif dan dominan. Dia menunduk mendekat ke telinga Shen Tang. Hembusan napas yang biasanya dingin kini terasa panas membakar. Tang Tang, kenapa kau mau menceraikanku? Kenapa kau mengusirku? Manusia ular yang telah diputuskan hubungannya oleh gadis itu, kini justru rela hancur berkeping-keping demi melindunginya agar tetap selamat. Bahkan jika aku bukan lagi suami hewanmu, aku tetaplah pengawal setiamu. Selama ada aku, tidak ada yang boleh menyentuhmu. Setelah berkata demikian, Sue Yingzu tidak lagi mempedulikan Shen Tang dan terus bertarung sengit dengan pria berbaju hitam yang mencoba membunuh gadis itu. Shen Tang melihat luka-luka di tubuh Sue Yingzu yang semakin parah,
hatinya cemas bukan main. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dipikirkan pria itu sekarang, apalagi memahami isi kepala ular buas ini sehari-harinya. Dulu dia berkali-kali ingin membunuhnya, tapi sekarang dia mati-matian menyelamatkannya. Apa tujuannya? Bukankah jika Sentang mati, itu justru sesuai dengan keinginannya? Sentang ingin mencari kesempatan untuk segera mengobati Sue Yingzu, tetapi pertarungan sengit di antara keduanya membuatnya tidak bisa mendekat untuk menggunakan kekuatan penyembuhannya. Pria berbaju hitam itu jelas mulai bosan bermain-main, tinjunya yang diselimuti kekuatan dahsyat menghantam Sue Yingzu dengan keras hingga jatuh ke tanah. Manusia hewan yang penuh luka itu tergeletak di tanah, tidak bergerak sama sekali. Wajah Sentang memucat karena ketakutan, napasnya seolah berhenti. Pria berbaju hitam itu menoleh ke arahnya dan berjalan mendekat dengan langkah mematikan. Sekarang giliranmu. Sentang saking takutnya hingga jatuh terduduk di tanah. Saat melihat pria berbaju hitam itu semakin dekat, tiba-tiba aura di sekitarnya bergejolak hebat. Perubahan mendadak ini membuat pria berbaju hitam itu terkejut. Dia tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menoleh. Terlihat Sue Yingzu merangkak bangkit lagi dari tanah, dan tubuhnya kini dipenuhi pola ungu kemasan. Pria berbaju hitam itu terperangah. Dia belum mati. Manusia hewan itu penuh luka, rambut perak panjangnya memerah, tampak seperti iblis pencabut nyawa. Yang paling mengerikan adalah auranya meledak, menembus puncak tingkat 8 dan langsung melangkah masuk ke tingkat 9. Pria berbaju hitam itu menatap dengan ngeri dan tak percaya. Dia tersadar, mengumpat pelan, dan ingin segera menghabisi Sentang lalu melarikan diri. Namun tak disangka, detik berikutnya Sue Yingzu bergerak secepat hantu, muncul seketika di hadapannya dan melayangkan tinju keras ke wajahnya. Pria berbaju hitam itu terlempar beberapa meter jauhnya, menabrak tembok hingga tertimbun reruntuhan batu. Baru saja pria berbaju hitam itu merangkak keluar dari reruntuhan dengan sempoyongan, dia kembali disambut oleh kibasan ekor ular yang kasar. Pria berbaju hitam itu kembali terlempar seperti layang-layang putus tali. Setelah dia mengatur kondisinya dan berdiri lagi, keduanya kembali bergulat. Namun kali ini, pria berbaju hitam itu mulai kewalahan, bahkan terus mundur di bawah kekuatan aneh Sue Yingzu. Sue Yingzu menemukan celah, menarik paksa penyamarannya karena ingin melihat siapa orang itu sebenarnya. Pria berbaju hitam itu jelas panik. Terdengar ledakan keras yang memancarkan gelombang energi dahsyat. Sue Yingzu terpukul mundur beberapa langkah, jubah hitam jatuh ke tanah, namun orangnya sudah menghilang tanpa jejak. Dia kabur begitu saja. Sentang juga tidak menyangka lawan bisa lari secepat itu. Ini adalah ruang dimensi yang dia ciptakan, melarikan diri dari sini sangatlah mudah. Seiring dengan kepergian pria berbaju hitam itu, ruang dimensi itu pun mulai runtuh seperti pecahan kaca. Sentang tampak lega, menoleh ke arah Sue Yingzu yang memunggunginya. Perasaannya agak rumit, tapi bagaimanapun juga, kali ini Sue Yingzu yang menyelamatkannya. Sentang mengumpulkan keberanian untuk melangkah maju dan ingin berterima kasih kepada Sue Yingzu. Namun detik berikutnya, langkahnya terhenti mendadak dan wajahnya berubah drastis. Sue Yingzu tiba-tiba mengubah dirinya menjadi wujud aslinya, seekor ular piton raksasa yang berguling kesakitan di tanah. Ekor ular yang tebal dan panjang menghantam ke sana kemari, mematahkan tembok dan pilar, menghancurkan segalanya dengan membabi buta. Sentang hampir saja terkena serangan itu. Dia berteriak keras, "Sue Yingzu, sadarlah." Namun kalimat ini tidak hanya gagal menghentikan Sue Yingzu, malah membuatnya menyadari keberadaan Sentang. Ikan yang masuk dalam jaring ini dengan cepat dililit oleh ekornya, diangkat tinggi ke udara. Kekuatannya begitu besar hingga hampir membuat Sentang tercekik, tulang-tulangnya terasa sakit seolah akan remuk. Sistem mengeluarkan peringatan bahaya, gawat, tuan rumah. Aku mendeteksi tingkat kegilaan Sue Yingzu meningkat pesat, sekarang sudah menembus angka 90 dan belum ada tanda-tanda berhenti.
Diperkirakan dalam 3 menit mentalnya akan hancur dan dia akan kehilangan kendali sepenuhnya. Kenapa bisa begini? Sistem menjelaskan, setelah manusia hewan naik tingkat, fluktuasi kekuatan yang besar dalam tubuh mereka sangat mudah memicu ketidakstabilan mental. Apalagi Sue Yingzu baru saja melalui pertarungan hidup dan mati. Dua faktor negatif ini bertumpuk, tidak langsung gila di tempat saja sudah bagus. Pemilik tubuh asli juga tidak pernah melakukan penenangan spiritual untuk Sue Yingzu. Dia sudah menahannya terlalu lama, sekali meledak akan sangat merepotkan. Di ruang penyimpanan otak cahayaku masih ada satu suntikan penenang, aku harus mencari cara menyuntikkannya padanya. Tidak berguna, tuan rumah. Sue Yingzu selama bertahun-tahun ini terus mengandalkan obat penekan untuk menahan insting liarnya. Terlebih lagi dia adalah ular berbisa khusus, dia sudah hampir kebal terhadap kandungan obat penekan. Sue Yingzu yang sudah menggila menekan Sentang ke dinding. Ekor ularnya melilitnya lapis demi lapis dengan sikap yang sangat posesif dan mendominasi. Dia menunduk mendekati telinga Sentang, desisannya yang biasanya dingin kini terdengar agak panas. Sentang, kenapa kau ingin menceraikanku? Kenapa kau ingin mengusirku? Sentang tertegun mendengar kalimat itu. Hilangnya kendali mental pada manusia hewan akan mengungkapkan pikiran yang paling dalam dan terpendam di hati mereka. Tapi kenapa dia menanyakan hal ini? Bukankah dulu dia yang ingin pergi? Sentang mendongak dan bertatapan dengan mata ular yang dipenuhi urat merah itu, memancarkan bahaya gila namun juga seolah menekan emosi tertentu. Pada saat yang sama, ujung ekornya perlahan menggesek pinggang Sentang. Detik berikutnya tubuh Sentang menegang kaku karena ekor ular yang dingin itu meluncur masuk ke dalam pakaiannya. Sentang memanggil sistem dengan panik, gila, situasi apa ini? Apa yang sebenarnya mau dilakukan orang ini? Sistem juga merasa agak canggung, tuan rumah, jangan lupa bahwa kegilaan mental akan memicu masa birahi manusia hewan. Jadi sekarang dia sangat ingin kawin. Ini sebenarnya juga cara penenangan yang cukup efektif saat ini. Wajah Sentang memerah. Sue Yingzu sekarang sedang tidak sadar. Belum lagi memikirkan apakah dia akan marah setelah sadar nanti. Dengan kondisinya yang mengamuk seperti ini, Sentang sama sekali tidak berani mendekatinya. Tidak bisa, cari cara lain. Apa tidak ada cara lain? Sistem agak kecewa tapi tetap menjelaskan dengan serius, masih ada satu cara. Tuan rumah bisa melakukan penenangan spiritual tingkat dalam untuknya. Namun dibandingkan dengan penenangan spiritual biasa, proses ini operasinya sangat rumit. Jika tuan rumah gagal, tidak hanya gagal menenangkan target, bahkan kekuatan mental tuan rumah juga akan mengalami kerusakan parah yang sulit dipulihkan. Sentang saat ini tidak peduli lagi. Dia segera memejamkan mata, mengikuti metode yang dikatakan sistem, mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk menusuk ke dahi Sue Yingzu, memasuki ingatan terdalam yang disembunyikan di lubuk hati Sue Yingzu. Itu adalah hari pertama pertemuan Sentang dengan Sue Yingzu. Sentang berubah menjadi wujud pemilik tubuh asli saat berusia 7 atau 8 tahun, sedang dikawal oleh sekelompok pelayan datang ke pasar budak. Sepertinya bayangan tergelap yang tersembunyi di ingatan terdalam Sue Yingzu adalah hari di mana dia dibeli oleh pemilik asli di pasar budak ini. Hari itu dia mengira akan naik dari neraka ke surga, tapi tak disangka itu adalah awal jatuhnya ke jurang yang lebih dalam. Jika tahu hari-harinya akan disiksa selama bertahun-tahun, dia lebih memilih hidup terlunta-lunta atau bahkan mati daripada menanggung penderitaan tanpa akhir itu. Jika di dunia ini ada obat penyesalan, Sue Yingzu pasti tidak ingin dibeli oleh pemilik tubuh asli hari itu. Tiba-tiba Sentang mendengar suara perkelahian dan makian dari kejauhan. Sentang menoleh penasaran dan melihat sosok putih yang familiar sedang dikepung oleh beberapa pria kekar. Jantungnya berdegup kencang, tanpa berpikir panjang dia berjalan cepat ke sana. Sue Yingzu sejak kecil tidak tahu dari mana asalnya, apalagi siapa orang tuanya. Sejak punya ingatan,
dia terus diburu. Dia tidak tahu dari mana orang-orang yang mengejarnya itu berasal, ataupun kenapa mereka ingin membunuhnya. Nenek tua yang selalu menemaninya juga tidak pernah memberitahu alasannya, hanya berpesan bahwa orang-orang itu sangat berbahaya, jika melihat mereka harus lari, jangan sampai tertangkap. Sayangnya kemudian nenek setia itu mati mengenaskan di alam liar demi menyelamatkannya. Sue Yingzu yang beruntung lolos juga terkena jebakan pedagang pasar gelap di tengah pelariannya dan dijual ke pasar budak. Setiap hari dia mengalami penghinaan, jika tidak menurut dia akan dicambuk. Kemudian dia akhirnya menemukan kesempatan untuk kabur. Sayangnya saat itu kekuatannya terlalu lemah, dengan cepat dia ditangkap kembali oleh orang-orang itu. Pemilik pasar budak marah besar, membawa sekelompok orang untuk menendang dan memukulinya, seolah ingin memukuli budak yang kabur ini sampai mati. Sue Yingzu terluka parah dan kesadarannya memudar. Dalam kondisi sangat lemah, dia berubah menjadi wujud aslinya, seekor ular putih kecil sepanjang 1 meter lebih. Terlihat kurus dan lemah, tergeletak miring di tanah tak bergerak, seolah sudah tidak bernapas. Pemilik pasar meludah ke tanah dan memaki, dasar barang rugi, membuang-buang waktuku saja. Sambil berkata begitu, dia mengangkat tongkat kayu di tangannya hendak memukul lagi. Sentang buru-buru berteriak keras untuk menghentikannya. Pemilik pasar segera berhenti, menoleh dan melihat seorang gadis kecil, betina, yang berkulit putih bersih. Melihat pakaian mewah dan perhiasan yang dikenakannya, hatinya berbunga-bunga. Pemilik pasar seketika memasang senyum menjilat, berjalan mendekat dan berkata dengan hormat, "Aduh, ini nona muda dari keluarga bangsawan mana? Saya sedang memberi pelajaran pada budak rendahan yang kabur ini, tidak sengaja mengotori mata nona. Saya pantas mati." Sentang malas berbasa-basi dengan pemilik pasar itu, dia menunjuk ular putih yang tergeletak di tanah, "Manusia hewan ini, aku menginginkannya." Mata pemilik pasar berputar, berpura-pura dengan nada sayang yang berlebihan, pelanggan mungkin tidak tahu, meskipun ular rendahan ini terlihat biasa saja, saat jadi manusia wajahnya sangat cantik. Dipelihara beberapa tahun lagi bisa dijadikan mainan di ranjang. Entah sudah berapa banyak orang yang datang memintanya, tapi saya tidak rela menjualnya. Sambil bicara, pemilik itu menendang ular putih itu dan memaki dengan marah, "Dasar barang murahan, cepat berubah kembali biar tamu terhormat bisa melihat wajahmu." Ular putih itu sadar karena rasa sakit. Dia menyusutkan tubuhnya dan dengan patuh berubah menjadi wujud manusia. Seorang remaja kurus yang usianya tidak terlalu tua. Dia duduk meringkuk di tanah, pakaiannya compang camping, sebagian besar kulit putihnya terekspos, menarik pandangan orang-orang di sekitarnya. Seperti barang dagangan yang dipajang di etalase untuk ditonton sesuka hati. Sentang tahu Sue Yingzu dulu dibeli oleh pemilik asli dari pasar budak, dan bisa membayangkan masa kecilnya sangat menyedihkan. Tapi membayangkan jauh berbeda dampaknya dengan melihat langsung. Melihat adegan ini dengan mata kepala sendiri, dia merasa dadanya sesak. Remaja itu mengerang lemah kesakitan, tidak kuat lagi mempertahankan wujud manusia dan kembali berubah menjadi wujud aslinya. Melihat itu, hati Sentang terasa nyeri. Dia malas menawar harga dengan pemilik pasar, segera menyuruh pengawal di bawahnya untuk menggesek kartu dan membayar orang itu. Sentang berjalan perlahan ke depan Sue Yingzu. Dia tersenyum lembut, membungkuk, dan mengulurkan tangan padanya, "Ikutlah denganku." Namun ular putih itu terpaku menatap Sentang sesaat. Tiba-tiba seolah terjerumus dalam ingatan yang menyakitkan, pupil ungunya menyusut tajam. Segera setelah itu, dia langsung melompat dan menggigit lengan Sentang. Gigitan yang ganas itu seolah ingin merobeknya hidup-hidup. Suasana di sekitar seketika menjadi kacau. Pemilik pasar budak juga takut disalahkan karena mencelakai seorang betina, jadi dia segera membawa uang dan kabur. Para pengawal bergegas maju ingin membunuh ular itu di tempat. Sentang buru-buru bersuara menghentikan, "Kalian jangan bergerak dulu. Jangan pedulikan aku." Para pengawal yang dihentikan itu tertegun.
Mereka tahu Tuan Putri ini temperamennya tidak menentu, jadi untuk sesaat mereka berdiri bingung tidak tahu harus berbuat apa. Sentang menunduk menatap ular putih yang menggigitnya erat-erat. Di dunia mental, ingatan tubuh roh pemilik terkunci. Artinya, ular putih ini tidak memiliki ingatan tentang penyiksaan yang dilakukan pemilik asli di masa depan, namun tetap melakukan tindakan yang sangat membenci. Itu adalah insting Sue Yingzu yang bertindak. Karena di lubuk hatinya yang terdalam, dia sangat membenci hari di mana dia dibeli oleh pemilik asli. Meskipun tanpa ingatan, tubuh rohnya menghasilkan penolakan yang kuat. Betapa bencinya dia padanya. Untungnya tubuh roh tidak memiliki rasa sakit, jika tidak Sentang pasti sudah kesakitan setengah mati. Sistem mengingatkan, gawat tuan rumah. Tubuh roh Sue Yingzu menghasilkan fluktuasi emosi yang kuat. Kegilaan mentalnya semakin parah, mohon tuan rumah segera ambil tindakan penenangan. Baik. Sue Yingzu menggigit lengan betina di depannya dengan marah. Dalam hatinya dia yakin pihak lawan pasti akan melemparnya dengan marah atau langsung menyuruh orang membunuhnya. Namun yang menyambutnya justru elusan yang lembut. Telapak tangan betina itu memancarkan cahaya putih redup, jatuh di tubuhnya, lembut seperti air, bahkan membuat pikirannya sedikit terbuang. Kegelisahan dan kemarahan di hatinya seolah ditenangkan oleh suatu kekuatan. Tanpa sadar dia melepaskan gigitannya. Sentang mengambil kesempatan itu untuk mengangkat ular putih kecil itu dengan kedua tangannya, lalu menunduk dan mencium kepalanya. Merasakan sentuhan lembut dari betina itu, tubuh ular putih itu tiba-tiba kaku, bahkan lupa melawan. Sue Yingzu tidak memiliki ingatan masa depan, tapi dia samar-samar merasa jalan cerita hari ini tidak seharusnya berkembang seperti ini, sepertinya ada penyimpangan. Wajah betina ini membuatnya merasa jijik dan benci, tapi entah kenapa dia tiba-tiba tidak ingin melawan lagi. Melihat emosi ular putih kecil itu sudah stabil, Sentang segera menggunakan kekuatan penyembuhannya untuk mengobati lukanya. Kekuatan yang hangat dan lembut perlahan menyembuhkan luka-lukanya yang berdarah. Sue Yingzu tenggelam dalam sentuhan lembut seperti awan putih, seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Dia mendongak menatap betina yang serius mengobati lukanya, detak jantungnya tanpa sadar semakin cepat. Proses pengobatan sangat singkat, selesai dalam beberapa menit. Sue Yingzu perlahan sadar kembali, bahkan merasa sedikit ketagihan. Dia sepertinya tidak terlalu menyebalkan. Dia sepertinya orang baik. Memikirkan ini, dia tanpa sadar menggesekkan kepalanya ke jari Sentang. Merasakan bahwa hatinya sepertinya tidak menolak, dia pun dengan rakus menjulurkan lidah ularnya dan menjilatnya. Ini adalah cara bangsa ular mengekspresikan kedekatan. Setelah membawa ular kecil itu pergi dari pasar budak, Sentang langsung kembali ke istana. Dia duduk di dalam mobil, memeluk ular kecil itu di pelukannya dan tersenyum lembut, tidurlah dulu, nanti kalau sudah sampai rumah aku bangunkan. Sue Yingzu belum pernah mendengar kata asing, rumah ini. Bahkan nenek yang merawatnya sejak kecil pun tidak pernah berani menyebut diri sebagai keluarga. Dia mengangguk pelan, dan dengan cepat tertidur di pelukannya. Dalam ingatannya, dia sudah lama tidak tidur nyenyak. Setiap hari dia harus waspada terhadap kejaran orang-orang itu, kadang nenek membawanya lari tengah malam. Seringkali berhari-hari dia tidak berani memejamkan mata. Kemudian saat bekerja di pasar budak, dia dicambuk dan disiksa setiap hari, lebih sering lagi tidak tidur. Namun saat ini di pelukan betina kecil ini, dia tidur sangat nyenyak dan lelap. Entah berapa lama berlalu, seseorang mengelus kepalanya dan tertawa riang, cepat bangun, kita sudah sampai di rumah. Sue Yingzu membuka matanya yang masih mengantuk dan melihat keluar jendela mobil. Dia belum pernah melihat tempat seindah ini, yang justru membuatnya merasa sedikit minder. Bagaimana dia punya kualifikasi untuk datang ke tempat semulia ini? Sentang menggendongnya turun dari mobil. Pelayan bertanya, Tuan Putri, Anda mau menempatkan budak ini di mana? Sue Yingzu mendengarnya dan semakin bingung, tubuhnya menegang.
Dia merasa takut secara naluriah terhadap lingkungan asing. Dan sekarang satu-satunya yang membuatnya merasa akrab dan dekat hanyalah Sentang. Dia ingin tinggal di sisinya, tidak ingin meninggalkannya. Tapi dia hanyalah budak rendahan yang dibeli, pasti harus tinggal di kamar budak. Namun detik berikutnya, dia mendengar suara betina kecil itu dan hatinya bergejolak hebat. Sentang berkata, ini budak kecil yang kubeli, tentu saja harus melayaniku secara pribadi. Mulai sekarang dia akan tinggal bersamaku. Sue Yingzu mendongak menatapnya dengan kaget, tubuh ularnya menegang lurus seperti tongkat kayu. Tubuhnya yang dingin entah bagaimana memunculkan rasa panas. Untung dia sekarang bukan dalam wujud manusia, kalau tidak pasti terlihat wajahnya merah padam. Saat waktu makan malam tiba, Sentang melihat ular putih kecil yang kurus kering itu. Bisa dibayangkan di pasar budak dia pasti makan tidak teratur. Kali ini pasti sudah lapar, tapi tidak tahu cara memintanya. Jadi dia maju dan bertanya inisiatif, kamu mau makan apa? Aku suruh dapur buatkan. Saat inilah Sue Yingzu akhirnya membuka mulutnya untuk bicara. Suaranya merdu tapi terdengar sedikit takut-takut, aku bisa makan apa saja. Dia berhenti sejenak lalu menambahkan, Yang Mulia, aku tidak pilih-pilih makanan, sangat mudah diurus. Sue Yingzu ingat rumor bahwa bangsawan itu suka berganti-ganti pasangan dan tidak setia. Dia tidak berharap betina ini bisa memberinya apa-apa, hanya berharap setelah dia bosan nanti, jangan membuangnya. Sentang tidak tahu apa yang dipikirkan ular putih kecil itu. Berpikir bahwa ular adalah hewan karnivora, dia menyuruh dapur membuatkan beberapa piring besar daging. Ular putih kecil itu berbaring di meja, menjulurkan lidahnya menelan ludah, tapi lama sekali tidak memakannya. Memikirkan kehidupan susah si kecil malang ini di pasar budak, dia pikir mungkin dia takut. Jadi Sentang menjepit sepotong besar daging dan menyodorkannya ke mulutnya, tersenyum sambil berkata, buka mulut, aku suapi. Tidak menyangka akan disuapi makan oleh Tuan Putri, Sue Yingzu dengan canggung membuka mulut dan menelan potongan daging itu. Sangat enak, ular putih kecil itu lalu mengambil lagi sepotong daging dari piring dan memakannya dengan senang. Setelah ular putih kecil itu kenyang, tubuhnya pulih tenaganya dan bisa berubah menjadi wujud manusia. Sentang mencarikannya beberapa potong pakaian bersih, lalu menyuruhnya mandi. Tapi yang tidak disangka Sentang adalah Sue Yingzu ternyata mandi selama 3 atau 4 jam tidak keluar-keluar. Sampai tengah malam saat dia hampir tertidur, Sue Yingzu baru selesai mandi dan kembali. Kali ini dia tidak mempertahankan wujud manusianya, melainkan kembali menjadi wujud hewan. Dia bertanya dengan gelisah, Yang Mulia, aku tidur di mana? Sentang menjawab tanpa berpikir, tidur denganku. Sue Yingzu terkejut. Dia menoleh melihat sekeliling. Di dalam istana tidur hanya ada satu ranjang besar ini. Dia tidak pilih-pilih, bisa tidur di mana saja. Bisa tidur di sofa, bisa juga tidur di lantai. Maka Sue Yingzu berbalik hendak berjalan ke ruang tamu. Sentang buru-buru memanggilnya, kembali. Dia menepuk sisi tubuhnya dan berdeham, maksudku kamu tidur denganku di satu ranjang. Sentang tidak berpikir terlalu jauh soal ini. Cuma 2 anak kecil, lebih dekat lebih mudah baginya melakukan penenangan spiritual. Sentang tidak tahu betapa besar guncangan di hati ular putih kecil itu. Dia segera mengambil selimut baru dan membuat sarang kecil di sampingnya. Sue Yingzu merayap pelan ke tepi ranjang. Setelah memastikan berkali-kali dirinya sudah mandi sangat bersih dan tidak ada debu di sela sisiknya, dia mengangkat tubuhnya dan merayap pelan ke atas kasur. Seketika ular putih kecil itu terkejut. Kasurnya empuk sekali. Sue Yingzu butuh beberapa detik untuk tenang, lalu merayap ke dalam sarang ular yang dibuatkan Sentang, melingkar diam dan tidur. Tidak bergerak sembarangan, persis seperti mainan yang patuh. Sentang membatin terharu, penurut sekali. Ini jauh lebih baik daripada pria brengsek yang di masa depan selalu ingin membunuhnya itu.
Setelah Sue Yingzu tertidur, Sentang memaksakan semangatnya untuk melakukan penenangan spiritual. Sistem bilang efek penenangan spiritual paling bagus saat tubuh roh target sedang rileks dan tidak waspada. Sistem, semangat tuan rumah. Aku mendeteksi nilai kegilaan tubuh asli sudah turun ke angka 60. Tuan rumah teruskan usahanya. Dengan progres ini, aku perkirakan tinggal di dalam ilusi mental selama setengah bulan sudah bisa menurunkan nilai kegilaan tubuh asli ke titik terendah. Setengah bulan, lama sekali. Lalu bagaimana dengan waktu di dunia nyata? Sistem, tuan rumah tidak perlu khawatir. Walaupun terlihat lama di ilusi mental, di dunia nyata itu hanya sekejap mata. Mendengar penjelasan sistem, Sentang pun lega. Setelah itu, setengah bulan berlalu dengan damai. Dibandingkan kecanggungannya saat baru datang, Sue Yingzu hari-hari ini sudah jauh lebih santai. Terutama pada Sentang, dia sangat lengket. Hanya saja saat tidur malam dia masih malu berubah jadi manusia, tetap mempertahankan wujud aslinya. Namun dia yang dulu hanya diam berbaring di sarang ular, kini sudah jauh lebih santai, bisa melingkar tidur di mana saja di atas kasur. Kadang dia juga melilit di lengan Sentang dan tidur sambil memeluknya. Bahkan suatu pagi saat bangun, Sentang kaget menemukan anak laki-laki 7 tahun di depannya sedang memeluknya. Sepertinya setelah tertidur tubuhnya tanpa sadar berubah jadi manusia, tapi bagian bawahnya masih berupa ekor ular, melilit erat pinggang dan kakinya. Orang ini, baik di ilusi mental maupun dunia nyata, ternyata sama saja kelakuannya, suka melilit pakai ekor. Sentang mencoba mendorongnya dan berkata susah payah, Sue Yingzu, lepaskan aku dulu. Anak laki-laki itu bangun dengan bingung. Dia buru-buru melepaskan tangan dan ekornya, wajahnya memerah karena malu, menunduk dan bergumam, maaf yang mulia, aku tidak sengaja. Tidurnya terlalu nyenyak jadi tidak terkontrol. Tidak apa-apa, kamu cuci muka dulu sana. Setelah berkata begitu, dia bangun lebih dulu dan duduk di bangku batu di halaman. Tak lama kemudian Sue Yingzu selesai bersih-bersih dan keluar. Harus diakui, Sue Yingzu saat kecil memberikan kesan yang lebih imut dan elok. Tiba-tiba terdengar suara gembira sistem di kepalanya, selamat tuan rumah, nilai kegilaan tubuh asli Sue Yingzu sudah turun ke titik terendah. Kita bisa pergi sekarang. Sentang segera berlari menghampiri dan mengelus kepala remaja itu lagi sambil tersenyum, Sue Yingzu, kita bertemu lagi setelah keluar nanti ya. Segera setelah itu dia menarik diri dari tubuh roh. Sue Yingzu menatap kaget sosok di depannya yang berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Dia mundur beberapa langkah dengan wajah ketakutan, lalu pemandangan dan pelayan di sekitarnya perlahan memudar dan berubah menjadi kehampaan. Sentang membuka mata dan sudah kembali ke dunia nyata. Saat ini Sue Yingzu sudah kembali ke wujud manusia. Manusia hewan itu berdiri tegak, rambut peraknya penuh darah, tapi aura gila itu sudah menjadi tenang. Sue Yingzu, ruang dimensi mau runtuh, ayo kita segera pergi. Sentang berlari cemas dan menarik tangannya. Sue Yingzu menoleh menatapnya dalam-dalam. Namun kemudian tubuhnya goyah dan dia pingsan. Sentang secara refleks memeluknya. Tubuh berat pria itu hampir menindihnya ke tanah. Sentang mengertakkan gigi, bertanya dengan cemas di dalam kepalanya, sistem, apa yang terjadi? Sistem, tuan rumah, setelah manusia hewan naik tingkat, kekuatannya tidak stabil dan akan masuk periode kelelahan sesaat. Apalagi dia baru saja mengalami pertarungan maut yang menguras banyak tenaga, dan baru sadar dari kondisi gila. Fisik dan mentalnya kelelahan hingga pingsan. Sentang melihat ruang dimensi yang hampir runtuh dan bertanya cemas, bisakah kau menemukan jalan keluar ruang dimensi? Sistem, terdeteksi pintu keluar ruang dimensi ada di arah jam 9, jarak kurang dari 500 meter. Tuan rumah harap segera lari menyelamatkan diri. Sementara itu di luar ruang dimensi, lokasi upacara sudah kacau balau.
Semua orang yang hadir ketakutan dengan situasi mendadak ini. Pasukan garnison mengepung seluruh gedung aula. Mereka sudah mencari lapis demi lapis tapi tetap tidak menemukan orang. Satu-satunya orang yang tenang di lokasi mungkin hanya Sen Kingli. Bagaimanapun ini adalah pembunuh bayaran yang dia cari, semua ini ada dalam rencananya. Namun saat ini wajahnya juga terlihat sangat masam, karena saat orang itu ditelan ruang dimensi, dia melihat Sui Yingzu juga ikut menyusul masuk. Dan melihat wajah khawatirnya, sepertinya dia mau menyelamatkan orang. Jalan itu, kenapa bisa membuat para pejantan ini rela berkorban nyawa untuknya? Hati Sen Kingli penuh kebencian. Sementara yang paling panik di seluruh ruangan tak lain adalah Xiao Jing, Sen Laide, dan Lu Xiao, 4 orang terkaya itu. Mereka berada paling dekat dengan Sen Tang. Terutama Xiao Jing, saat keanehan muncul, dia langsung bereaksi. Waktu itu hanya kurang sedikit lagi dia bisa menangkap Sen Tang, tapi terlambat 1 detik. Matanya memerah, hatinya penuh penyesalan. Maafkan aku Tang Tang, aku tidak berhasil menangkapmu. Kau ada di mana? Cepat keluarlah. Dia seperti orang gila mencari di setiap sudut ruangan, membalik meja, seolah ingin menggali tanah, tapi tetap tidak bisa menemukan orangnya. Sen Lin dengan wajah dingin berkata, itu manusia hewan tipe ruang. Lu Xiao mengerutkan kening, kemampuan tipe ruang adalah kemampuan yang sangat khusus, sangat langka. Di seluruh kekaisaran tidak ada beberapa orang. Orang ini bisa menculik orang di bawah hidung kita dengan terang-terangan, membuktikan kemampuannya sangat kuat, pasti di atas kita. Dan lagi, manusia hewan tipe ruang akan menyembunyikan pintu masuk ruang dimensi dengan sangat tersembunyi. Manusia hewan biasa tidak akan bisa menemukannya, kecuali ada bantuan dari manusia hewan tipe ruang dengan tingkat yang sama untuk masuk. Laide sangat cemas, dia menyalakan otak cahayanya berniat meminta bantuan dari negeri laut. Hanya saja meskipun negeri laut memiliki beberapa ahli tipe ruang, butuh waktu untuk datang ke sini. Takutnya saat itu Sen Tang sudah tidak tersisa bahkan tulangnya. Untungnya saat mereka sedang cemas bukan main, udara di suatu tempat tiba-tiba bergejolak. Segera setelah itu orang-orang terkejut melihat Sen Tang merangkak keluar dari lubang dimensi. Namun tak disangka di bawahnya kosong, dia salah injak dan jatuh dari ketinggian. Xiao Jing yang bereaksi cepat langsung melesat maju dan menangkap Sen Tang, memeluknya erat dalam pelukannya. Dadanya naik turun dengan cepat, kedua matanya penuh urat merah. Dia bertanya dengan cemas, kamu tidak apa-apa kan Tang Tang? Kamu tadi pergi kemana? Siapa yang menangkapmu? Aku akan pergi bertarung mati-matian dengannya sekarang juga. Sen Tang menghela napas lega. Dia buru-buru menenangkan, lepaskan aku, kalau kau memelukku sirat ini aku benar-benar akan mati. Xiao Jing buru-buru melepaskannya, memutar tubuh orang itu untuk memastikan tidak ada luka, baru batu besar di hatinya terangkat. Sen Li dan yang lainnya melihat Sen Tang kembali dengan selamat, hati mereka juga lega. Mereka melangkah cepat dan mengerumuninya.